Selamat beraktivitas kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya petani pemula sedang belajar cara membuahkan pohon tomat agar bisa berbuah dengan baik. Di musim kemarau ini air sangat sedikit dan jarang terjadi hujan karena memasuki musim tembakau. Nah, di sela-sela bedengan saya menanam pohon tomat, kemudian saya merawatnya. Berhubung di sini musim kemarau, saya mengurangi daun ya. Kalau menurut dari Google ya, apakah tanaman tomat perlu di pruning? Ya, tomat yang dipangkas dengan benar akan menghasilkan buah yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Nah, tanaman tomat yang tidak dipangkas atau dipangkas minimal dapat menghasilkan lebih banyak buah tetapi ukurannya akan lebih kecil. Jadi dari kesalahan yang kemarin, yang sebelum tanaman ini saya pernah panen tomat. Jadi ketika dijual di pengepul, tomat yang kecil-kecil itu tidak laku dijual ya di pengepul, jadi dibuang. Nah, maka dari itu saya mengalami kerugian per kilo ya. Kemudian dari Google pun saya mencari tahu apakah pemangkasan tomat meningkatkan hasil ya. Pemangkasan tomat atau pembuangan sebagian tanaman tomat secara selektif dapat meningkatkan hasil panen dan memperpanjang musim panen lebih jauh lagi. Menjaga tanaman tomat agar tidak tumbuh di tanah dapat mengurangi penyakit jamur umum seperti penyakit busuk daun, bercak daun, sportoria, dan antraknosa serta meningkatkan kualitas buah. Nah, kemarin ini ya di di tanaman saya ini terdapat busuk batang. Ya, mungkin itu disebabkan jamur karena terlalu lembab, terlalu banyak daun hingga menutupi batang dan tidak terkena sinar. Kemudian ya sudah saya lakukan penyemprotan dan akhirnya sembuh. Tapi berhubung batangnya sudah patah yang ujungnya, maka akan menimbulkan tunas lagi. Nah, ini saya melakukan pruning. Tidak tahu apakah pruning yang saya lakukan ini benar atau salah, tapi saya juga sedang bereksperimen apakah ini tepat atau tidak. Mungkin bagi teman-teman yang melihat video saya ini yang sudah terlebih dulu atau tahu yang lebih baik itu yang seperti apa, mungkin bisa komentar agar saya tuh tahu ke depannya. Nah, ini saya melakukan pruning menyeluruh ya, agar nanti juga bisa diikat. Nah, ini yang kuning-kuning ini nggak tahu ini dari bibitnya sepertinya. Nah, ini buah yang terkena serangan ulat sepertinya itu. Nah, ini saya lakukan pruning ini pada sore hari ya teman-teman, karena kalau siang itu sangat panas.
Nah, ini terus saya lakukan pruning. Saya lakukan pruning ini setiap seminggu sekali, karena setiap seminggu sekali itu pasti ada daun yang kurang, maksudnya yang tua, dan itu yang kecil-kecil. Kenapa saya pruning? Nah, ini tadinya saya melakukan perbandingan satu baris yang tidak saya pruning yang masih kecil-kecil, dan satu baris lagi yang saya lakukan pruning yang masih kecil-kecil juga. Nah, ternyata setelah saya lakukan pruning pada satu baris yang lain itu pertumbuhannya malah semakin subur ya teman-teman. Karena kalau yang saya lihat itu setelah di pruning, jadi pemangkasan daun yang bawah itu kemudian mengurangi nutrisi yang menuju ke situ, kemudian akan mengakibatkan nutrisi itu berlebih. Maka dari itu nutrisi itu akan membuat tunas baru ya. Nah, jadi saya melakukan perbandingan itu, kemudian akhirnya yang kecil pun saya pruning agar memicu tunas baru lagi. Nah, ini ada tunas yang saya potong nih, karena tunas itu biasanya akan tumbuh buah yang kecil. Dan daun pun saya potong karena untuk memunculkan tunas kecil-kecil. Saya sudah potong. Ini yang bawahnya itu tanaman. Nah, ini yang di bawahnya ini ada tanaman bayung, itu untuk menutupi tanah. Nah, dari deretan yang di bawahnya itu ada tanaman bayung, itu tanahnya tertutup, jadi sinar itu kurang masuk ke dalam. Nah, ini akhirnya subur-subur karena penguapan itu tidak terlalu, karena terhalang oleh tanaman bayung itu sendiri. Ini di daerah sini nih yang ada tanaman bayungnya sangat subur-subur ya kawan-kawan. Terus saya melakukan pruning, karena setelah saya melakukan pruning saya akan melakukan penyemprotan pada akar dengan air biasa. Nah, ini subur sekali ya teman-teman. Ini jika dilihat, ini yang ada tanaman penutupnya itu malah yang subur-subur ya, meskipun airnya itu jadi di dalam tanah itu berebut, tapi ternyata malah subur ya kawan-kawan. Nih, kita melakukan pruning terus. Tetap ikuti video saya ya, jangan lupa tetap dukung ya, karena saya ini sedang juga belajar cara membuat YouTube. Saya terinspirasi dari kawan-kawan semua yang membuat YouTube, kemudian saya mengikuti ya. Mohon maaf apabila bahasa saya
bahasa Indonesia agak belepotan karena saya jarang berbicara dengan bahasa Indonesia. Mohon agar dimaklumi. Nah, ini yang di daerah sini ini subur-subur ya kawan-kawan. Tapi untuk buahnya sama yang perbandingan sama yang tadi, yang daunnya tidak seperti ini, itu sama saja. Ini saya terus mencari daun yang tua tapi belum menemukan. Jangan lupa bagi teman-teman yang melihat video ini untuk like dan komen dan subscribe agar channel saya ini bisa berkembang ya. Nah, ini saya melakukan pruning. Nah, ini tuh yang terkena busuk batang ya, itu ujungnya mati ya. Tapi saya potong, kemudian saya menunggu tunas baru. Nah, alhamdulillah busuk batang itu tidak menyebar karena sudah saya semprot. Ini saya melakukan penyemprotan pada akar yang sudah saya kasih pupuk ayam. Nah, ini saya melakukan pengisian. Saya sangat suka melihat air yang jernih ini asli dari Gunung Sindoro ya nih guys. Nah, ini saya melakukan penyemprotan pada area akar yang sudah saya berikan pupuk kandang, pupuk ayam ya, kotoran ayam. Nah, ini saya juga menyemprotkan pada lubang yang saya kasih pupuk Ponska yang merah-merah itu, karena ini berhubung musim kemarau, jadi pupuk Ponska yang saya taburkan itu tidak larut ya. Maka saya melakukan penyemprotan. Kemarin sebenarnya sudah saya lakukan pengocoran ya, di tanaman itu dan di pupuk di Ponskanya itu. Tapi setelah 2 hari kering lagi. Ini kalau kita tidak rajin rutin memeriksa tanah dan tanaman itu, maka hasilnya nanti tidak maksimal ya. Meskipun kita sudah susah payah menanam dan menjaganya agar tanaman itu hidup, tapi buahnya tidak maksimal. Maka dari itu saya melakukan penyemprotan, memastikan agar pohon itu bisa terus subur. Nah, ini lihat kawan, ini adalah pupuk kandang yang tadinya kering akhirnya bisa menyerap air ya. Itu biasanya pupuk kandang itu kalau terkena air itu maka dia akan lama keringnya. Nah, itu di area akar nih ya kawan-kawan. Karena pohon tomat itu akarnya itu agak naik, maka saya taburi pupuk itu, kemudian saya lakukan penyepraian dan pengocoran.
saya melakukan penyepraian. Menurut saya tanaman itu baik dan tidaknya itu tergantung angka kita ya kawan. Apakah tanaman itu membutuhkan air saat ini atau membutuhkan pupuk apa gitu. Saya juga belajar, saya terus menerus menonton video-video yang bagi saya itu sangat penting untuk kedepannya saya bertani ya kawan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan seperti kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga saya bisa belajar terus dan semoga Tuhan melimpahkan rezeki atas kerja keras kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.